tidak sebobrok itu. Namun itu tadi, dari sisi bodi saja sudah menurut saya sudah nggak masuk akal. Kendaraan dengan lip spring atau suspensi per daun yang kenyalnya sangat relatif keras, tidak kurang stabil, dibikin bodi dengan ketinggian sebegitu sehingga bisa menghasilkan gaya sentrifugal yang cukup tinggi di tikungan yang pada saat mobilnya ada momen menikung yang cukup besar. Nah, ini yang mungkin menurut analisa saya diperkuat dengan cerita Ibu tadi yang Ananda cerita, saya bisa membayangkan langsung. Oh, berarti mobil ini terhempas, nyeret, dar. Nah, jadi kenapa dia terhempas? Ya karena ketinggiannya yang tidak sesuai karena dia tidak ditunjang oleh suspensi yang memadai. Harusnya kendaraan yang tingginya lebih dari 3,7 meter layaknya menggunakan wide air suspension. Jadi suspensi itu ada 3, lift spring, narrow air suspension dan wide air suspension. Harusnya wide yang suspensi di luar dan menggunakan angin. Nah, ini akan lebih menjaga stabilitas kendaraan pada saat dia berjalan, pada saat dia ada momen rolling dan segala macam. Oke. Nah, kalau dari Pak Yani, Kemenhub sendiri sebetulnya apakah sudah ada regulasi mengenai modifikasi bus pariwisata dan bagaimana pengawasannya? Kalau modifikasi sudah ada. Tapi yang jelas dengan modifikasi yang tidak jelas tidak berizin ini. Nah, ini sedang kita juga lagi lakukan penelitian terhadap karoserinya, memastikan bahwa otomatis tadi yang dikatakan Pak Sandi, titik beratnya akan pindah. Dengan titik berat berpindah, maka pada saat di tikungan yang tadi disampaikan di lokasi kejadian itu, gaya sentrifugalnya mengakibatkan bus itu oleng. Oke, berarti terbalik. Di uji kir itu nanti bisa terlihat ya apakah sesuai kemudian modifikasinya dengan jenis sasisnya ya? Jenis sasisnya atau dengan rumah-rumahnya juga, bodinya. Nah ini ketahuan. Harusnya karoseri mengikuti aturan itu ya? Yes, harus. Karena sudah ada strut yang dari awal kan Pak Sani? Iya, kalau saya boleh ikut ngomong Putri, ini dilakukan perubahan bukan di karoseri, tapi di bengkel. Bisa jadi di bengkel. Saya yakin bengkelnya juga tidak ada izin. Karena sebuah bengkel perbengkelan itu harus izin dari perindustrian dan ada izin peralatan di Direktorat Sarana. Harus register dengan peralatan yang jelas, safety dan segala macam. Nah, yang saya bilang tadi, bus ini pada saat dia keluar dari karoseri ada namanya surat uji tipe. Di situ ada rancang bangun yang memberikan dimensi tinggi, lebar, jumlah bangku, layout dan segala macam. Nah, ini sudah menyalahi. Makanya saya bilang dari sisi ini saja ini sudah ya nggak tahu. Mungkin Pak Yani tahu ini pidana. Ya karena dibuatnya bukan karoseri yang tadi sudah betul, diselidiki itu. Memang bukan karoseri yang legal. Kelihatannya bukan yang legal kelihatannya. Nah, tadi kita sudah ada tim kami ke lapangan mencari di mana nih pastinya. Tapi saya belum bisa menyampaikan dalam proses investigasi. Ya. Oke, Bang Tigor, tampaknya ini agak lemah ya pengawasannya di karoseri ataupun bengkel-bengkel yang ilegal, tidak terdaftar begitu. Ya, jadi gini Putri ya. Di Undang-Undang Nomor 22 2009 itu ya di pasal 138 itu dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu punya kewajiban menyediakan public transport yang aman, nyaman dan akses. Nah, tapi untuk menyediakan ini pemerintah nggak bisa sendiri. Dia bisa bekerja sama, diberi kesempatan bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Namun pemerintah tetap mau menjamin bahwa public transport yang disediakan oleh swasta itu juga aman, nyaman dan akses. Bagaimana caranya? Ya mereka harus punya izin sebagai operator angkutan umum atau perusahaan pariwisata. Lalu ada namanya uji kir secara berkala 6 bulan sekali, pengawasan di lapangan dengan aparat yang terkait gitu ya, dari kepolisian, perhubungan atau dinas perhubungan. Nah, di sini soalnya adalah ya kewajiban ini kadangkala jadinya lewat belakang gitu loh. Ya ketika uji kir misalnya. Jadi ujung-ujungnya angka ya? Betul, jadi uji kirnya ya pada saat uji kir mobil atau bus bagus. Bannya bagus, bodi bagus, mesin bagus, kelistrikannya bagus. 7
unsur ya Pak, 7 apa 9 ya. Terus juga remnya bagus. Ya, tapi begitu udah keluar dari tempat uji kir, wah itu dirubah lagi tuh, diganti tuh. Oke. Jadi artinya pengawasan tuh harus dari hulu sampai hilir. Nah ini yang harus kita lakukan sekarang. Sulit nggak sih sebenarnya Bang Tigor pemerintah untuk mengawasi itu? Ya enggak juga, itu kelihatan kasat mata misalnya kayak bis pariwisata yang ilegal itu ya. Itu di Jakarta banyak loh Mbak. Coba aja jalan di daerah Kalimalang itu. Nggak sulit ya sebenarnya? Banyak kelihatan tuh. Coba bayangin masa bis AD gitu ya, bisa nongkrongnya di Depok gitu. Baik. Nah jadi disinilah memang harus ada tadi saya bilang struktur penegakan hukum itu harus jalan. Struktur penegakan hukum harus jalan ya. Iya. Pengawasan harus lebih ketat ya Bang Tigor ya. Juga mengajak gini, ini sekali-sekali ada lah ya, bukan sekali-sekali, berkali-kali ada yang melanggar aturan, hukum aja. Langsung. Iya, cabut izin usahanya. Oke, baik. Supaya pengusaha-pengusaha yang baik seperti Bang Sani ini merasa, wih, saya bener nih berarti aman. Kok selama ini yang nggak bener aman juga. Masalahnya Ngiri juga nggak Bang Sani? Masalahnya mereka tidak ada izin Bang, Nah, apa yang mau makanya. dicabut? Nyawanya. Bukan. Itu kan. Enggak, dikasih sanksi hukum yang berat, misalnya. Kandangin, itu Iya, yang paling tepat kan, kandangin juga pidanakan. bisa juga Pidanakan. pidana di pasal 359, 360. Karena kelalaian menyebabkan orang lain itu meninggal dunia atau cacat. Oke, baik. Pakai itu. Langsung ya. Nanti Iya. kita akan jawab ya Pak Yani. Apakah Kemenhub bisa menegakkan hukum, berani nggak memberikan itu polisi, sanksi? Mbak, kalau pidana. Oke, nanti mungkin bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian. Berani nggak untuk menerapkan sanksi tersebut? Kita akan bahas sesaat lagi. Usai jeda berikut kami kembali.